Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang ternyata ya akan membuka blokirannya kepadamu sebentar lagi. Yang ternyata akan membuka blokirannya kepadamu sebentar lagi. Sora akan selalu ingetin dan tekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silahkan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke ya. Kita lihat dulu nih teman-teman ya, ciri-ciri dia yang ternyata akan membuka blokiran ke kamu sebentar lagi. Kita nggak tahu kenapa ya kamu diblokir, nanti kita coba lihat ya. Sora ambil tutup mata, kita akan ambil beberapa ciri-ciri dia. Kenapa sih aku seneng banget pakai stick ini? Karena stick ini lumayan akurat dan dia itu to the point ya teman-teman. Dan juga dia bisa saving waktu untuk pembacaan. Jadi intinya gitu ya, karena aku nggak tahu kamu tim yang mana, cuman aku lumayan seneng yang kalau bisa pembacaan itu ini ya, to the point gitu teman-teman. Oke, kita lihat ada energi apa seperti ini di sini ya. Oke, teman-teman, kalau Sora lihat di sini, orang ini itu orang yang kelihatannya cuek banget. Ya, ada apapun yang terjadi, sikapnya dia itu cenderung cuek. Kamu juga nggak tahu apa yang mungkin dia pikirin, apa yang dia rasain. Yang kamu cuma lihat adalah dia memberikan impresi dia nggak peduli, kesannya nggak peduli gitu ya. Cuek, suka-sukanya dia ya. Tapi sebenarnya di awal-awal itu cenderung sikap dia itu sering setia, teman-teman. Ya, mungkin banget orang ini dibalik sikapnya itu sebenarnya punya sikap yang setia. Dan sebenarnya di sini kenapa dia suka banget untuk mungkin ngeblokir kamu, karena di sini ada sikap dia indecisif ya, kurang tegas. Jadi mungkin ketika dia lagi bingung, lagi pusing, lagi ragu-ragu, lagi nggak yakin, untuk menghindari ya ditanyakan dan sebagainya, akhirnya dia memilih untuk menghindar. Makanya dia cenderung jadinya memblokir. Itu mungkin banget karena orang ini bisa saja mengalami sulit untuk ambil satu keputusan teman-teman ya. Tapi sebenarnya mungkin saja dia adalah sosok yang penuh dengan perhatian. Makanya mungkin banget kamu juga bisa jatuh hati sama dia karena dia banyak tahu cara mengambil hati, orang yang romantis. Tapi sebenarnya dia adalah orang yang banyak sekali kekhawatirannya. Nah, perpaduan dari orang yang gampang khawatir, stres, overthinking dipadupadankan dengan sikap yang kurang bisa tegas, itu membuat relationship ini sangat mungkin jadi sulit ya. Kamu berdiri dengan dia yang udah indecisif, nggak bisa tegas, banyak kepikiran, overthinking ya. Orang ini sebenarnya tampil dengan sosok yang dia lebih senang untuk humble ya. Jadi mungkin dia bersembunyi, mungkin orang ini sebenarnya punya beberapa hal yang sudah dia capai tapi dia tidak menceritakan pencapaiannya itu. Dan orangnya tapi di satu sisi lain itu suka banget ngambek ya teman-teman. Orang ini tipenya suka ngambek. Nah, suka ngambek gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, kalau ada apa-apa dia cenderung sensitif. Nah, ketika dia ngambek ya itu tadi salah satunya, mungkin diemin kamu, mungkin nyuekin kamu. Dan kalau lagi benar-benar ngambek ya, maka dia memblokir kamu teman-teman ya. Tapi di saat yang sama juga, saat ini mungkin sekali dia dipenuhi dengan energi-energi banyak yang penyesalan gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini, banyak sekali energi-energi dia yang vibrasinya itu lebih low ya, lebih lemah dan cenderung negatif teman-teman. Jadi mungkin banget karena energinya negatif, maka tindakan yang diambil otomatis pasti negatif. Seorang ngomong apa adanya ya. Jadi aku tuh kalau baca, tolong jangan, aku reader kamu, jadi jangan posisiin aku sebagai seseorang yang justru diserang karena aku bacain kamu. Jadi sebenarnya aku tuh mau membantu dan membaca apa adanya. Oke? Kita lihat di sini ya. Ada energi seperti apa? Kenapa orang ini memblokir kamu ya, teman-teman? Sebenarnya dia itu ngeblokir kamu ya. Sikapnya dia cuek,
tapi sebenarnya di dalam batinnya dia masih sangat kepikiran kamu, masih sangat tertarik sama kamu, ya. Tapi karena itu tadi, karena ada dari dia yang ngambek sama kamu, ada dari dia yang lagi stres, overthinking, ada yang lagi dia sesalin keputusan-keputusan dia, mungkin tindakan-tindakan dia yang dia ambil berefek banyak ke dia yang kurang baik, makanya dia cenderung menghindar teman-teman dengan cara memblocking kamu, ya. Jadi sebenarnya di dalam batinnya dia belum benar-benar melupakan kamu, atau belum benar-benar bukan berarti dia tidak punya ketertarikan sama kamu, ya. Itu intinya. Dan sebenarnya dia itu tidak bisa mengolah dengan baik dan benar perasaan dan emosi dia sendiri ke kamu. Karena kalau yang Sora lihat, sebenarnya dia punya banyak ketakutan dan kekhawatiran. Karena sebenarnya dia juga nggak tahu kenapa perasaan dia intens sama kamu. Dia juga tapi di satu sisi mungkin belum siap untuk yang namanya komitmen. Dia juga mungkin belum siap untuk yang namanya menghadapi kamu, teman-teman, gitu ya. Karena itu tadi, ketidaksiapan, ya. Karena masih banyak hal-hal yang dia khawatirkan, mungkin kondisi keluarga dia, kondisi keuangan dia, kondisi mental dia sendiri yang juga mungkin belum stabil, kondisi psikologinya dia, gitu ya. Dan dia sadar dia sering berubah-ubah, moodnya dia naik turun, teman-teman, ya. Tapi saat ini energi dia menyesal juga sudah ngeblocking kamu itu sangat-sangat kuat, ya. Mungkin dia menyesal sudah ngeblok kamu, menyesal atas sikap-sikap dia sama kamu yang mungkin melukai kamu, mengecewakan kamu, teman-teman, gitu loh. Dan dia sadar bahwa mungkin dia banyak sekali melakukan kecerobohan ya di dalam hidupnya dia. Tapi kenapa dia sekarang mau unblock kamu? Karena di sini jelas ada energi dia merasa sangat terkoneksi sama energi kamu, ya, terpanggil, terkoneksi, kepikiran, bonding, apapun kamu menyebutnya, ya, teman-teman. Jadi koneksi jiwanya sangat kuat sekali, ya. Dan sebenarnya tergelitik di hati terdalam nurani dia. Dia mempertanyakan diri dia sendiri dan dia kepo, gitu ya, ke kamu. Apakah memang mungkin kalian itu masih bisa memperbaiki hubungan di antara kalian yang mungkin ada masalah ini? Dia mempertanyakan apa mungkin masih bisa memperbaiki hubungan ini, ya, teman-teman. Kita coba lihat ya, apa sih yang mungkin menjadi suatu kendala atau menjadi suatu masalah dalam hubungan ini, ya. Kita coba lihat apa sih yang menjadi kendala dalam hubungan ini. Yang pertama, teman-teman, sikapnya dia yang tadi Sora bilang kurang tegas, ya. Jadi mungkin banget ada pilihan lain, mungkin kamu bukan satu-satunya, gitu ya. Dia itu seperti nggak yakin apakah kamu memang the one atau si satu yang dia cari, si satu-satunya yang dia cari, teman-teman, ya. Karena mungkin dia nggak yakin, karena dia merasa bahwa bener nggak ya? Karena untuk hubungan yang lebih serius kan butuh yang benar-benar dipilih, gitu ya. Jadi hati dia itu memang kamu berdiri dengan seseorang yang peragu, ya. Memang itu dasarnya dia seperti itu. Dan banyak orang yang lahir dengan bawaan lahir seperti itu, teman-teman. Jadi itu tidak bisa berubah kalau orangnya tidak punya kesadaran dan usaha. Oke? Itu mungkin banget. Dan pilihan di sini juga mungkin saja bukan cuma ada yang lain. Mungkin dia harus memilih antara memprioritaskan kamu atau mungkin memprioritaskan keluarganya yang mungkin pada saat ini sedang butuh konsentrasi dia karena mungkin ada masalah, entah keuangan, entah anggota keluarganya ada yang sakit harus dia biayai, lalalala, gitu ya. Kamu yang tahu detailnya. Dan kalau Sora lihat di sini ada energi di mana orang ini itu seperti kamu mungkin mengharapkan dia bisa bersikap berubah lah dari sesuatu yang buruk jadi bisa lebih baik. Ini mungkin banget kamu berharap hubungan kalian bisa growing, gitu ya. Namanya hubungan itu kan diharapkan yang baik-baik. Nah, itu mungkin saja seperti tertunda atau stagnan atau belum bisa masuk ke fase baru. Makanya terlalu banyak kendala sehingga itu yang menjadi sengketa di antara kalian, ada perdebatan karena mungkin dia belum bisa merubah sikapnya dia yang kurang baik, belum bisa menjadi sesuatu yang lebih positif. Di sini juga mungkin banget dia masih selalu kepingin untuk bersatu lagi. Dengan kamu itu dia masih ragu-ragu apakah bisa lanjut lagi, kayak gitu ya, teman-teman. Itu jadi stagnan hubungannya dan kamu mungkin mengharapkan kapan dong kita transformasi kalau begini-begini terus, ya. Komunikasi di antara kalian juga mungkin sekali bermasalah, ya, karena mungkin kalau Sora lihat di sini hanya lebih banyak melalui telepon, email, atau chatting-chattingan, gitu ya, teman-teman. Karena mungkin sibuk atau ada jarak di antara kalian, ada LDR, teman-teman, ya.
Dan ada beberapa dari mereka yang memang seperti masih fokus sendiri gitu ya. Jadi seolah-olah dia mungkin lebih mengutamakan teman-temannya, lebih mengutamakan diri dia sendiri. Dia seperti kayak tidak bagus terhadap komitmen, tidak bagus terhadap kewajiban gitu ya. Kalau udah punya pasangan kan beda sama ketika masih single, teman-teman. Ya. Sehingga kamu merasa banyak sakit hati mungkin, atau terluka atau kecewa dengan kata-kata dia atau perilaku dia yang seperti abai sama kamu. Dia sibuk dengan dunianya sendiri, dia seperti nggak serius menjalankan dengan kamu gitu ya. Dan mungkin pembicaraan kalian nggak kemana-mana tuh. Dan setiap kali ada masalah dia cenderung kabur ya. Memang orang ini belum siap ya. Yang tadi sudah bilang, memang belum siap secara banyak hal. Makanya setiap kali ada masalah, ketika terpojok, respon dia kabur, dan sekarang terburuknya blocking. Kita lanjutkan lagi ya. Ada energi seperti apa? Dan kenapa dia memblokir kamu? Karena dia itu punya banyak sekali pikiran di kepalanya, sedang pusing. Yang tadi sudah bilang, banyak masalah, banyak kendala ya teman-teman. Dan sekarang kenapa dia ingin unblock kamu? Selain memang koneksi di antara kalian sangat kuat, di sini kalau Sora lihat, dia itu ada energi penyesalan. Dia berharap bisa menarik kembali kata-kata dia atau perilaku dia yang kurang baik, teman-teman, ke kamu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, energi kamu yang tadi Sora udah bilang, dia merasa terkoneksi. Jadi mungkin kalian bisa bertelepati, nyambung gitu ya. Dan selalu dia tuh merasa sejauh apapun dia ngindarin kamu, ujung-ujungnya dia selalu balik lagi ke kamu. Ada energi magnet yang besar di sana, teman-teman. Dan kenapa dia sempat ngeblokir kamu? Di sini ada energi dia itu berpikir bahwa mungkin sekali relationship ini apakah masih bisa diperbaikin. Karena di sini ada di dalam pikirannya dia bahwa relationship kita itu dia pesimis orangnya gitu ya. Karena banyak kekhawatiran, pesimis, apakah memang relationship ini udah nggak bisa diperbaikin lagi. Tapi salah satunya energi secara seksualitas kamu sama dia, koneksi secara fisik sangat kuat, itu juga yang membuat dia itu terpanggil untuk memulai komunikasi lagi sama kamu dengan cara unblock kamu ya. Dan energi ya, koneksi di antara kalian itu membawa banyak sekali pembelajaran bahwa kalian terhubung, kalian terkoneksi gitu ya, kalian nyambung satu dengan yang lain. Dan dia bisa merasakan pembelajaran dari energi di mana kamu punya cinta tanpa syarat sama dia. Dia bisa merasakan kamu tuh punya energi cinta yang sangat kuat, cinta tanpa syarat gitu ya. Dan siapa lagi yang bisa cinta sama dia setulus ini, sebaik ini, semurni ini, teman-teman ya. Dan dia kangen, dia rindu sama perhatian dan cinta itu. Dan dia menyesali mencoba menghadirkan yang lain. Karena ternyata yang lain belum tentu bisa lebih baik dari kamu, dari masalah yang namanya ketulusan perasaan, dari yang namanya perhatian, dari yang namanya kasih sayang, teman-teman. Ya. Dan chemistry-nya, hasratnya itu sangat kuat, insane, chemistry yang sangat gila, hasrat yang sangat membakar, hasrat yang sangat membara, badannya inginkan kamu, tubuhnya inginkan kamu, pikirannya inginkan kamu. Itu yang bisa dia perjelas dengan koneksi ini ya. Dan dia terpanggil, teman-teman, untuk minta maaf sama kamu ya, karena dia menyadari gitu ya, aku tuh salah dengan banyak memperlakukan kamu seperti ini gitu ya, seperti kabur dari masalah sementara koneksinya masih jalan tuh. Dan dia banyak mendapat pertanda loh melalui mimpi. Dia mungkin banget dia terus-terusan mimpi soal kamu, karena di dalam alam bawah sadarnya secara pikiran dia juga terkunci karena merasa bersalah, masih kangen kamu, masih sayang kamu gitu ya. Jadi kayak terkunci dengan energi kamu, teman-teman. Walaupun sejujurnya ketika dia unblock kamu, dia belum tahu harus bagaimana, karena dia juga sendiri bingung bagaimana harus bersikap ya. Tapi yang dia cuma tahu adalah aku harus minta maaf. Aku masih belum tahu bagaimana meluruskan hubungan kita ya. Tapi yang dia cuma tahu adalah kalian terkoneksi, teman-teman. Orang ini itu seperti ada yang beberapa tipenya memang cenderung pendendam ya gitu. Kenapa dia tuh ngeblokir kamu? Karena kalau Sora lihat di sini ada beberapa yang kayak nggak bisa move on dari apa yang sudah terjadi. Mungkin ada kata-kata kamu atau perilaku kamu, baik sengaja maupun tidak, yang
Dia itu masih dalam tanda kutip sakit hati tentang masalah itu gitu loh. Jadi kayak masih dibahas terus, kayak masih membekas terus gitu loh. Makanya ngambeknya dia itu jangka panjang, makanya dia ngeblokir kamu, itu salah satunya teman-teman ya. Tapi kita sekarang coba lihat apa jadinya yang sekarang dia inginkan dengan memblokir kamu, dengan membuka blokiran ini teman-teman. Di sini dia ingin maju teman-teman, ingin untuk relationship ini diperbaikin ya kalau Sora lihat. Karena hasratnya membara, terdorong kuat ya teman-teman. Karena di sini ada keinginan dia untuk mempertahankan kamu. Karena memang di sini kamu tuh punya nilai, kamu tuh berharga buat dia. Dan dia realistis kalau dia tidak blokir kamu terus, dia akan kehilangan kamu. Ya. Jadi salah satunya buka blokirannya ke kamu. Salah satu adalah upaya dia ingin memperjuangkan relationship ini teman-teman. Ya. Karena terlalu sedih kalau harus terpisah dari kamu. Jadi dia itu kayak tidak mau terpisah lagi dari kamu, rasanya sangat sakit, kepikiran kamu terus ya teman-teman. Jadi dia itu pingin mencoba untuk mengambil sebuah kesempatan untuk mengupayakan hubungan ini lagi, walaupun dia belum tahu dia akan gimana ke depannya, dia masih belum yakin sama masa depannya, keadaan dia belum sepenuhnya jadi lebih baik juga, tapi yang pasti adalah dia masih lebih baik mencoba gitu ya untuk mengusahakan hubungan ini daripada benar-benar kehilangan kamu. Orang ini sering nutupin perasaan teman-teman, banyak yang dia tutupin dari kamu. Memang orang ini tipe yang sulit mungkin untuk terbuka ya, banyak perasaan insecure. Dan dia itu ngebuka blokirannya untuk melepaskan rasa bersalah dia sama kamu. Dia kangen sama kamu. Ya, dan dia merasa bersalah tidak mengusahakan hubungan ini. Apa yang akan dia lakukan terhadap hubungan ini? Yang akan dia lakukan sama hubungan ini? Teman-teman, dia berharap masih punya masa depan sama hubungan ini, walaupun masih penuh dengan ketidakpastian. Jadi dia sedang dalam tahap merencanakan teman-teman ya. Yang pasti dia ingin rekonsiliasi sama kamu, mencoba untuk dekat lagi lah, walaupun memang belum jelas ya, Sora kan fair, belum jelas mungkin masa depan hubungan, tapi yang pasti dia ingin menjalankan lagi sama kamu ya, tidak mau jauh dari kamu. Karena dalam kesendiriannya dia bisa merasakan koneksi kalian tuh sangat kuat. Dalam kesendiriannya dia bisa merasakan beberapa dari kalian tuh punya koneksi past life ya teman-teman, dalam koneksi ini. Karena rasanya tuh sudah sangat-sangat tidak asing. Apakah hubungan ini bisa berhasil nantinya? Teman-teman, kalau Sora lihat hubungan ini memang banyak membawa sakit ya. Proses pelajarannya banyak banget gitu ya. Tapi ini ada periode dari proses yang mungkin kamu banyak luka dan kecewa ke proses yang bisa lebih baik lagi teman-teman ya. Memang orang ini ada resikonya, dia itu masih berusaha mengontrol hasratnya yang besar. Jadi kenapa dia masih ngelirik yang lain pun? Karena dia masih punya hasrat yang besar. Hubungan ini masih berpotensi 50-50 buat jalannya teman-teman. Tapi kalau Sora lihat di sini ada energi keajaiban yang mungkin terjadi ya. Ada proses di sana ya teman-teman. Orang ini pingin mengusahakan, orang ini ada energi pembelajaran, dan kamu juga mungkin menjadi part di sana untuk mengarahkan ya teman-teman. Untuk dia bisa lebih konsisten sama energi perubahannya dia ya. Walaupun memang di sini aku harus bilang jujur, dia datang sama kamu karena hasrat ya teman-teman. Karena dia nggak kuat kalau kamu itu seolah-olah nggak peduli sama dia juga. Karena banyak dari kalian yang udah diblokir sama dia, kalian ya udah terima aja gitu, dalam tanda kutip, nggak yang berusaha ngejar-ngejar dia sampai gimana ya. Dia tadinya pikir dia udah move on, bisa lupain kamu, tapi ternyata nggak bisa teman-teman, karena chemistry-nya kuat gitu ya. Jadi kamu udah tahu bahwa hubungan ini masih potensinya 50-50 ke depannya. Dan nasihatnya apa teman-teman? Kalau kamu menginginkan ini hubungan yang serius ya, ini adalah potensinya 50-50 ya. Memang harus ada proses, sesuatu yang berulang yang lama itu harus dihentikan. Artinya memang ada proses-proses perjalanan masih sama dia, masih proses perjalanan panjang. Jadi Sora cuma bisa bilang kalau kamu mau melanjutkan sama dia, memang akan ada perjuangan. Mungkin kamu harus lebih sabar, kamu harus lebih bisa tegas membantu dia untuk mengarahkan dia, menyetop
hal-hal yang buruk yang sering sekali selalu terjadi di antara kalian, membantu dia untuk bisa berprogres. Kamu tuh seperti harus mengayomi dia, mengajarkan dia, memberikan dia inspirasi, memberikan dia kebijakan, teman-teman. Ya. Tapi kalau Sora lihat, ujung bahagia itu sangat mungkin kalau kamu mau ada pengorbanan itu, ya, walaupun memang nggak ada jaminan, teman-teman, tapi yang pastinya kalau Sora bilang, usaha yang kamu kasih akan ada hasilnya sesuai dengan yang kamu berikan pengorbanannya. Di sini ada kartu justice. Jadi untuk kalian yang memang punya satu keyakinan, masih punya satu energi, kalian yakin bahwa ini bisa jadi stabil dengan ketulusan hati kalian, semua akan terbukakan. Dan gak usah takut, teman-teman. Tapi Kak Sora, nanti aku disakitin lagi. Teman-teman, di sini karma jalan loh. Sebenarnya kalau dia nyakitin kamu, dia akan dapat karmanya sendiri. Jadi kamu gak usah takut, ya. Meskipun dia nyakitin kamu, dia akan dapetin porsinya. Justru kalau dia baikin kamu, dia akan dapat porsinya. Kalau dia nyakitin kamu, dia akan dapat juga balasan. Kamu bisa lihat sendiri. Sekarang ketika dia ngeblokir kamu pun, kamu bisa lihat kan, yang dia rasain akibatnya apa, gitu. Intinya tapi tidak Sora paksakan. Semua keputusan ada di tangan kamu yang bisa ambil pertimbangan baik dan buruknya, ya teman-teman. Tapi ingat, jangan sampai membuka hati hanya untuk balas dendam, hanya supaya biarin dia ngerasain aku sakit juga Kak, supaya aku nanti campakin dia lagi. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kamu nanti kayak gitu, apa bedanya sama dia, ya? Menurut aku sih pembalasan bukan bagian kita ya teman-teman gitu, dan kamu nanti jadi negatif gitu. Tapi kalau memang udah nggak mau, nggak apa-apa, kamu boleh lepaskan dia. Tapi intinya adalah jangan kendalikan diri kamu, apapun hasilnya jangan sampai benci dia. Sora hari ini cuman baca apa adanya, dan mungkin bisa jadi satu arahan. Jadi ketika nanti dia unblock kamu atau dia menghubungi kamu, kamu sudah tahu bagaimana kamu harus bersikap, karena aku udah kasih kamu gambaran gitu ya teman-teman. Nah, sebelum kita ke zodiak ya teman-teman, jangan lupa ya yang kepingin untuk beli gelang keberuntungan ikan untuk memanifestasikan hal-hal positif dalam hidup kamu ya, menarik keberkahan, rezeki, hal-hal positif, biar lebih antusias, biar bisa lebih bersemangat. Silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Kamu bisa banget beli gelang keberuntungan ikan ini dari batu sunstone, batu matahari. Bisa di Google fungsinya apa, tapi Sora udah booster. Jadi ini bukan gelang biasa, ini gelang terprogram teman-teman ya. Harganya 255.000 kalau di Instagram Sora, tapi kalau di Tokopedia 275.000. Kenapa lebih mahal? Karena ada komisi Tokopedia, tetapkan komisi yang lumayan ya teman-teman. Dan berhubung masih ada, kamu boleh banget pesan sekarang, karena nanti kalau sudah habis aku tidak terima PO ya. Kalau cuma 1-2 nggak bisa, aku mesti ambilnya banyak, kecuali kamu mau jadi reseller aku. Teman-teman yang mau jadi reseller juga boleh banget. Setiap kamu beli 1 lusin, Sora kasih kamu free 1 ya. Jadi boleh banget kalau kamu mau jualan ya, silahkan DM. Nanti kamu juga bisa Sora bantu dengan yang lain. Nanti kita bisa diskusi dengan admin juga ya. Silahkan segera. Untuk yang yang cowok, kamu bisa belikan untuk pasangan, ibu dan sebagainya, atau untuk diri sendiri dikantongin juga boleh ya. Silahkan dibeli selagi masih ada. Produk di Sora Tarot itu semua dipikirin, modelnya, batunya, fungsinya, nggak ada yang sama. Banyak kok yang beli itu udah langganan, beli setiap kali Sora keluarin, tanyalah sama dia apa yang dia rasakan sampai dia beli terus-terusan ya. Jadi aku tidak menjual janji teman-teman, karena memang aku tidak jualan jimatan. Tapi tetap harapan aku, apapun yang aku jual itu bisa membantu teman-teman, juga sebagai bentuk kita saling bertukar lah. Kamu bantu Sora, Sora bantu kamu, oke? Kita cek zodiak yang terbuka. Leo, Pisces, Aquarius, Scorpio, Pisces, Gemini, Aquarius, dan Virgo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba lihat alfabet yang mungkin terbuka. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Dan teman-teman, untuk kamu yang kepengen untuk baca tentang tahun 2025, mau tahu jalan hidup dari Bazi, atau teman-teman di sini kepingin untuk belajar kartu tarot sama Sora buat tahun baru biar nambah skill baru. Teman-teman, kalau kamu investasinya untuk barang-barang, apalagi yang sifatnya tidak primer, itu akan berlalu dengan waktu. Tapi kalau kamu belajar ilmu, kamu bisa bawa terus ilmu itu untuk diri kamu sendiri, anak kamu, cucu kamu ya. Itu saran dari Sora ya.
Oke, BHIT, PFNX, FDSB, GLEE, OC. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel kedua di Misana Sora. Terima kasih dukungannya. Sora tunggu belanjanya. Bye-bye.